Halo selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora. Kita akan langsung saja bergabung kembali di pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari Sonora Network. Dan kita pagi ini bersama dengan Sales Mastery di acara Sales Mastery dengan motivator teosentrik Pak Eloy Saluku bersama kita di pagi hari. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Bima dan Mbak Yulis tentunya. Iya, Mbak Yulis masih di luar nih. Iya, dan nggak dapat ini sebentar. Oke. Ya. Oke. Nah ini bagi teman-teman dan para sahabat-sahabat semua yang ingin meningkatkan penjualan Anda, meningkatkan pendapatan Anda dengan sales atau dengan marketing Anda di pagi ini, kita akan ngobrol bersama dengan Pak Eloy Saluku, Theocentric Motivator, dan juga kita nanti akan berbincang mengenai hal yang kemarin sudah diulas. Ada rev selling. Nah ini tentu saja terus berkembang begitu. Pak Eloy ini kemarin berapa hari kemana nih Pak? Ngomong-ngomong. Saya keluar kota saya. Wah. Saya ke Banjarmasin. Saya ada training untuk klien-klien ya. Itu dari PMM Prima Multimineral. Terus itu hari berikutnya dengan GDL ya di Banjarmasin. Wow, ini keluar kota terus nih. Baru sampai ke Jakarta lagi. Mencerahkan Indonesia. Wow. Ya, ini bagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora juga yang ingin dicerahkan pagi ini, khususnya ingin meningkatkan salesnya, ingin meningkatkan penjualannya. Kali ini berpikir harus apa yang harus saya lakukan. Kalau Pak Elo katakan bukan saya akan membantu siapa. Oh, saya akan membantu siapa pada hari begitu Pak Elo ya. Bukan saya harus mendapatkan berapa begitu. Ya. Nah, ini menarik sekali. Topik yang kita akan bahas pagi ini masih tentang seputar rev selling Pak? Selalu, karena memang dan selamanya ini kan sebuah konsep yang kami sebut itu smarter way to sell ya, dan kami klaim bahwa ini adalah pendekatan yang baru ya, dan talk show kita berbicara sales mastery using rev sales model itu akan selamanya kita akan berbicara mengenai itu. Tetapi di dalamnya itu banyak sekali karena ini kita berbicara mengenai how to sell more by building trusted relationship and professional competing on value not price. Karena di luar sana kita seringkali jatuh di dalam godaan untuk bersaing dengan menurunkan harga, dengan diskon gitu ya. Ya sekali-sekali bisa, tetapi kita tidak bisa menggunakan strategi ini terus-menerus karena itu ya tentu saja akan menggerogoti keuntungan perusahaan ya. Ini sampai kapan sih Pak sebenarnya kalau kita boleh pakai trik yang seperti itu? Ada tentu batasan waktunya nggak? Mungkin sebulan, 2 bulan, atau setahun begitu? Atau gimana Pak sebenarnya? Tergantung industrinya ya, tapi untuk waktu-waktu tertentu, apalagi kalau kita berbicara mengenai di bidang retail misalnya ya, kita melihat mereka ada diskon apa, sekali-sekali itu baik saja, tapi itu lebih dilihat daripada membangun brand atau itu mereka punya produk-produk yang memang perlu untuk segera harus terjual semua, karena itu kan bicara mengenai warehouse juga ya, kalau terlalu banyak barang-barang itu kan juga cost, tetapi seharusnya itu tidak menjadi strategi jangka panjang ya, dan ini kita berbicara di dalam rev sales ini Mas Bima itu ada 3 tier, ada 3 susunan, dan minggu lalu dengan Mbak Yulis kami romantis berdua saja minggu lalu Mas Bima. Ya, dan kami minggu lalu sudah berbicara bahwa karena ini adalah model baru sehingga kita terus-menerus melakukan edukasi pasar kan. Kita terus mengulang ke teman-teman pendengar di luar sana, sahabat Sonora, bahwa sales mastery using rev sales model itu ada 3 tier, ada 3 susunan ya. Tier yang pertama kita sebut sebagai rev sales philosophy. Jadi filosofi dasarnya dulu itu mesti jelas, mesti clear, dan itu berbicara mengenai 3 hal tuh Mas Bima di situ. Ada namanya mulai dari rev sales organization. Jadi rev sales itu bukan hanya dimiliki oleh teman-teman di lapangan, bukan hanya rev sales personnya, tetapi filosofi baru, filosofi ini sendiri itu mesti betul-betul diadopsi oleh organisasi. Sehingga nanti di dalam mereka membuat bisnis modelnya, di dalam mereka membuat marketing strateginya, yang mana ini harusnya menjadi tanggung jawab dari sales and marketing director, itu di dalam strategi itu mereka selalu melihatnya dari 2 sisi. Yang pertama adalah relationship, dan yang kedua adalah value added-nya. Karena kalau sudah ada relationship yang baik dan value added-nya ada, maka itu tinggal kita memanen nanti yang namanya trust dan engagement dengan kita punya klien. Nah itu
Dari tier yang pertama, jadi ada satu, Ref Sales Organization itu berbicara mengenai marketing strategy. Yang kedua itu Ref Sales Manager. Jadi kalau sudah ada strateginya, itu mesti ditangkap oleh manajer-manajer lini tengah, dan itu mereka tidak hanya bisa bermain sebagai seorang manajer, karena sekali lagi teman-teman kita di lapangan, orang-orang sales ini tanda kutip makhluk yang unik, sehingga di dalam perjuangan mereka di lapangan, mereka membutuhkan coaching. Jadi kami sebutnya leadership coach dari manajer-manajernya. Nah, barulah di bagian yang ketiga dari tier pertama itu berbicara mengenai Ref Sales personnya sendiri, dan itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai personal mastery. Nah, kalau training untuk ini sendiri nih bisa seharian gitu. Nah, tier yang kedua baru dari filosofi kita masuk ke yang namanya adalah roadmaps. Nah, roadmaps ini kita bicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana sih caranya kita memulai membangun hubungan dengan orang yang pertama kita kenal, membangun hubungan kedekatannya gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun yang namanya values, baik itu dari organisasi dan juga dari sisi si salespersonnya. Itu ada tips-tipsnya. Dan yang ketiga, itu berbicara mengenai trust and engagement itu harus seperti apa sih gitu. Dan yang terakhir, baru kita masuk proses. Jadi ada Ref Sales Philosophy, ada Ref Sales Roadmaps-nya, ada Ref Sales prosesnya. Nah, proses itulah yang dari minggu-minggu lalu tuh kita udah bahas secara mendalam. Di dalamnya ada leads and referrals, kan kita udah pernah bahas itu ya. Kita mengatakan leads and referrals, leads itu adalah bank data, silakan dicari. Silakan saja. Bahkan cold calling, silakan saja. Meminta referensi dari orang lain, silakan saja. Tetapi kita sudah sampaikan bahwa di dalam terminologi Ref Sales seharusnya itu tidak lagi dilakukan. Tetapi teman-teman nanti akan ngomong begini, Mas Bima. Well, kalau pertama masuk di dalam dunia sales, kan mereka belum punya jaringan yang luas, belum punya database yang mempercayai mereka. Itu sebab saya mengatakan, yes, memang Ref Sales ini itu adalah proses harus dibangun. Tetapi harapan saya, setiap orang yang ikut training, setiap orang yang membaca tulisan-tulisan saya mengenai hal ini, setiap orang yang ikut program talk show seperti ini, dia itu punya mindset bahwa paling lama 1 tahun di dalam saya menjalankan sales yang sekarang, saya sudah bisa disebut sebagai Ref Seller. Apa itu? Di situ saya tidak lagi melakukan cold calling. Di situ tidak lagi meminta referensi. Kenapa? Karena saya sudah sampai di posisi tertentu yang disebut sebagai Ref Seller itu, di mana dia sudah dipercaya oleh sejumlah kliennya, dan dia tidak perlu meminta-minta referensi lagi. Orang-orang itu yang dengan rela itu mengreferensikan dia. Karena 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara hasil penelitian bahwa referensi tidak hanya 2% referensi, Mbak Yulis, itu diberikan karena kita meminta dari seseorang. 98% referensi itu diberikan karena teman Mbak Yulis atau saudara Mas Bima itu sedang ada kebutuhan yang berhubungan dengan expertise atau keahlian saya. Sehingga di saat itu Mas Bima, Mbak Yulis akan mereferensikan, oh hubungin Eloy saja tuh, atau hubungin Bung Peter aja tuh, tergantung expertise masing-masing. Nah, kita udah bahas leads and referrals, kita juga sudah bahas prospecting ya, yang namanya lebih kepada connecting hari ini. Kita akan lanjutkan karena minggu lalu kita sudah memulai. Gitu ya Mbak Yulis ya. Nah, ini pertanyaannya sedikit nih Pak Eloy. Berarti Ref Seller itu belum bisa dimulai oleh para sales baru begitu? Harusnya dia mulai dari pertama kali dia menyatakan diri sebagai seorang sales, dia harus punya filosofi Ref Salesnya dulu, yang mana to give and to serve. Jadi memberi dan melayani, customer focus, itu dia mesti punya dulu. Tetapi berbicara mengenai jangan cold calling, nggak bisa juga ya, karena dia nggak punya siapa-siapa. Jadi silakan conventional ways cold calling silakan lakukan. Tetapi kalau selama 1 tahun Anda masih sibuk cold calling, Anda masih sibuk kesana kemari minta referensi, something wrong with you. Pasti strategi Anda salah. Disitulah Ref Sales mengatakan,
benerin, perbaiki. Karena kalau dari awal, bayangkan Mbak Yulis, Mas Bima, itu seluruh orang sales di seluruh tanah air ini, mereka punya filosofi bahwa sebagai salesperson, saya itu memberi dan melayani. Customer fokusnya mesti jalan. Dan tips-tips yang sudah kita ajarkan mereka lakukan. Maka kita tidak pernah lagi melihat sales itu sebagai seseorang yang tanda kutip nih menakutkan. Seperti yang minggu lalu kita ngomong, kita ke satu toko nih, seorang pramuniaga di sana tanya, bisa saya bantu mas? Lalu kita akan ngomong umumnya, akan bicara, oh enggak apa-apa mbak, saya lihat-lihat aja. Padahal sebetulnya kita mau membeli sesuatu. Kenapa kok kita bilang lihat-lihat saja? Karena kita punya satu ketakutan bahwa nanti saya akan dijualin sesuatu nih, gitu ya. Tetapi kalau kita tahu orang yang ada di sana pasti dia ada di situ untuk membantu dan menolong saya, dengan senang hati kita akan mengatakan, ya mbak tolong dong, saya lagi cari ini, lagi cari itu, cari ini dan cari itu. Jadi kita mau memberikan brand, kita mau memberikan nama, mau memberikan image yang baru kepada seluruh sales, orang-orang sales di seluruh tanah air. Dan kalau mereka melakukan itu, nanti tidak ada lagi seorang salesperson yang malu menyatakan profesinya sebagai seorang salesperson. Banyak mbak, itu nanti kalau ditanya sama orang tuanya, kamu kerja sebagai apa? Wah, itu kayaknya gagap itu untuk ngomongin bahwa saya seorang penjual, saya seorang salesperson, saya seorang sales asuransi, saya sebagai marketing eksekutif. Kenapa? Karena filosofinya sendiri itu masih perlu untuk ditanamkan lebih dalam. Jadi jawaban saya Mbak Yulis harus dari awal. Tetapi apakah seluruhnya dia sudah bisa memasternya? Belum. Apakah seluruhnya dia sudah bisa menjalankan di bulan-bulan pertama? Belum. Itu takes proses. Karena rave, relationship based. Relationship Mas Bima butuh proses. Yes. Oke, kita harus break dulu Pak. Luar biasa. Tetap di Sales Mastery bersama Eloy Zaloku ya, Theocentric Motivator, Business Trainer, Executive Coach, Best-selling Author, dan juga Director Capstone Group. Kita akan lanjutkan tetap nanti di Sonora Network. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Baik, kita masih lanjut lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Dan teman-teman dan para sahabat-sahabat Sonora Network yang juga mau gabung, silakan SMS di 0812 112 9200. Atau Anda bisa bergabung juga melalui Twitter @eloysaluku atau @sonorafm92. Mas, kita berbincang tentang bagaimana menjual lebih banyak dan lebih menguntungkan melalui keahlian membangun hubungan dan berkompetisi secara profesional melalui pemberian nilai tambah dan manfaat, bukan pemberian diskon atau potongan harga dan bunga. Nah, ini kita masih lanjut lagi tentang hal ini Pak Eloy ya. Dan tentu saja banyak teman-teman yang pengen belajar nih. Yeah. Pasti. Dan sebetulnya tadi kan berproses itu yang paling penting ya Pak Eloy. Ya, betul. Karena memang pada awalnya kita tidak memiliki network, tidak memiliki relation yang luas begitu ya. Dan bagaimana memberikan kesan pada awal kita berjumpa. Nah itu, jadi minggu lalu kita sudah mencoba, kita sudah bicara 5, kita udah sampai pada tahap ke-6 minggu lalu ya. Kita ada 10 totalnya ya, jadi hari ini kita akan bereskan ya. Jadi minggu lalu kita berbicara mengenai, kita mulai dari first impressionnya dulu kan. Kita mulai dari pandangan pertama. Dan itu ternyata ada kalimat yang mengatakan tidak ada kesempatan kedua untuk pandangan pertama. Saya cerita itu 2 hari yang lalu. Saya persisnya hari Senin, saya itu ada meeting di daerah Kuningan. Ini seorang EO sebetulnya, yang memang kami pernah ada hubungan gitu. Kami diperkenalkan di satu perusahaan, dan biasa kan kita ada, mereka nego lah gitu ya. Dan saya mengerti teman-teman EO, ya kita harus kerjasama, ya kita bagi-bagilah ya. Tapi setelah itu ternyata perusahaan tersebut yang pernah mengundang saya, itu ternyata dia puas dan dia minta untuk ada program berkelanjutan. Nah, jadi akhirnya teman IO ini menghubungin saya dan mengatakan bahwa Pak Eloy, mereka mau nih, kita akan bisa keliling lah gitu ya. Dan saya bilang boleh, tapi maaf ya, kita nggak bisa rate yang pertama, kita ada peningkatan sedikit gitu ya. Dan akhirnya dia bilang, oke bos, saya mau ketemu. Kami ketemu di Kuningan, tapi saya first impressionnya nggak dapet.
Oh gitu. Saya nggak dapat. Saya nggak dapat. Jadi singkat cerita akhirnya itu mungkin ya kalau teman yang pertama menghubungi saya, yang ketemu dengan saya dan yang meminta untuk kita negosiasi ini, mungkin saya nggak apa-apa tetap di rate yang pertama karena memang saya suka pekerjaan ini. Bagi kami uang itu nomor 2. Tetapi waktu ketemu dengan bosnya malahan saya tuh merasa nggak rela saya untuk Jadi you see, ini adalah first impression itu penting sekali. Dan akhirnya saya bilang sama manajer saya, setelah kami bertemu sekitar 1 jam, dan pertemuan sejam itu pun ternyata nggak nyaman karena dia datang langsung berbicara mengenai, wah nggak make sense Pak Eloy kalau fee-nya dinaikin lagi. Kami kan sudah masukin proposal seperti ini. Akhirnya saya mengatakan, Pak, kalau saja kita connect, Papa nggak usah ngomong fee lah. Gitu loh. Jadi akhirnya manajer saya kirim email dan kita mengatakan, sorry, kami tetap di rate yang kami tawarkan kedua kalinya. Jadi intinya adalah ternyata connecting itu penting. Kalau saja Mas Bima itu dia datang, kalau saja dia mengatakan dan dia datang dengan kalimat seperti ini, wah Bung Eloy, luar biasa sekali. Mereka minta kita lagi loh. Pasti seru ya waktu itu. Kalimat itu aja, jangankan harga yang pertama, di bawahnya pun gua kasih. Jadi, ekstrimnya begitu itu loh. Jadi hanya penggunaan kalimat. Tapi kalau tiba-tiba datang, wah nggak make sense Pak Eloy. Dengan pembicara-pembicara lain mereka nggak pernah minta harga segitu katanya. Come on, masa? Pengalaman first impression Pak Eloy kita harus keep dulu ya, karena kita harus break lagi sama-sama untuk mengikuti tanda waktu berikut ini dulu ya Pak Eloy ya. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana kisah selanjutnya tetap di Sonoran Network. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, kita masih lanjut lagi di pagi hari ini, masih membahas tentang live sales. Nah, tentu saja tadi ada first impression dari Pak Eloy dengan pertemuannya begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan first impressionnya Pak Eloy katanya begitu. Ada pertanyaan nih dari Hari di Banjarmasin Pak Eloy. Sebetulnya prinsip apa Pak Eloy dalam pekerjaan yang Pak Eloy miliki? Katanya begitu. Luar biasa. Dimulai dari first impression itu kayaknya ya Pak Eloy. Ya itu salah satu ya. Kita kan sekarang lagi berbicara mengenai rave selling. Jadi kita lagi berbicara mengenai bagaimana sih kita memulai pertemuan pertama. Kalau pertanyaan Pak Hari ya, panjang sekali Pak. Dan ada dalam buku saya tuh judulnya Life Success Triangle. Itu saya bahas secara mendalam. Jadi Bapak bisa cari di toko buku ya. Now first impression ini berbicara mengenai satu kata yang lain Mas Bima, namanya likability. Likability. Jadi ketika pertama kita bertemu, itu mindset kita bukan jualan produk atau jasa dulu ya. Di situ kita lagi jual diri kita. In 3 seconds. Hanya dalam waktu 3 detik. Ini berbicara mengenai first impression. Kalau Anda tidak berhasil mendapatkan hatinya dalam 3 detik, Anda akan sulit sekali untuk memenangkannya di menit-menit berikutnya. Nah, di detik-detik pertama inilah, minggu lalu kita sudah katakan, mulai daripada yang namanya smile itu mesti ada di wajah kita semua ya. Bahwa tadi pagi mungkin ada sedikit kendala di jalan ya. Bahwa mungkin anak lagi anget tuh badannya di rumah ya. Well, tinggalkan dulu sebentar dan fokus pada pertemuan 3 detik pertama itu minimal. Berikan senyum dan yang penting adalah yang kedua itu penampilan Anda perlu sesuai dengan apa yang Anda jual dan Anda tawarkan kan ya. Salah satu di dalamnya adalah kesiapan marketing toolsnya. Salah satunya adalah name card. Yang menarik dari pertemuan saya yang tadi lanjutin sedikit itu ya, itu saya memberikan name card saya, manajer saya memberikan name cardnya, dan ternyata beliau tidak memberikan name cardnya tanpa permintaan maaf.
Misalnya kan bisa ngomong, maaf nih, kartu nama saya habis gitu. It's okay. Jadi ini adalah hal-hal yang kelihatannya sederhana Mbak Yulis, tetapi sebetulnya di dalam profesi kita untuk melakukan negosiasi, di dalam kita membangun hubungan apapun, bukan hanya sales loh, di dalam membangun hubungan apapun, itu hal-hal yang sederhana ini ternyata jika dilakukan secara konsisten, hasilnya itu baik sekali ya. Jadi itu yang pertama, smile. Yang kedua adalah penampilan. Yang ketiga, minggu lalu kita bicara mengenai fokus. Ini adalah fokus itu be there. Jadi waktu kita ngobrol, jangan sibuk dengan BBM sendiri, jangan sibuk dengan buka-buka file sendiri, tetapi be there. Dan tentu saja itu berbicara mengenai eye contact. Jadi waktu kita ngobrol ada eye contactnya, ada antusiasme juga. Kemarin minggu lalu kita bicara mengenai antusiasme, karena antusias itu menular ya Mbak ya. Jadi mungkin orang yang sedang kita temui dia lagi galau ya, dia bertemu dengan kita yang lagi galau juga, nggak jadi dia tuh closing gitu ya. Galau ya. Jadi antusiasme itu sebab sebelum Anda bertemu dengan seseorang, pergi sajalah kalau itu di dalam satu ruangan di gedung besar, cari kamar mandi, cari toilet, cari restroom, loncat-loncatlah di situ. Lakukan afirmasi di situ bahwa seperti yang biasa kita katakan yes I can, kan begitu ya. Karena itu membutuhkan membantu Anda untuk masuk pada step yang kelima yang namanya confident. Kalau Anda tidak confident dengan diri Anda sendiri, no one will buy you. Jadi first impression, sekali lagi, Anda belum menjual produk dan Anda belum menjual jasa Anda. You are selling yourself. Dan itu berbicara mengenai hal-hal ini. Dan yang keenam, minggu lalu kita berbicara mengenai greeting. Nah, kita sampai di situ minggu lalu Mbak Yulis dalam greeting ya. Nah, yang saya janjikan untuk kita berbicara tentang profil kepribadian orang yang sedang kita temui ya. Karena di dalamnya ada salam. Nah, salam ini bagi orang-orang yang tipenya sanguin dan koleris, khususnya sanguin, dia mengharapkan ketika bertemu pertama itu dia dapat antusiasme dan confidence itu dari si salesperson lebih daripada tipe kepribadian lain. Jadi sebetulnya yang paling dikenal itu kan namanya DISC ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada dominan, ada intim, ada stabil, dan ada si cermatnya ya. Tapi kalau kita pakai bahasa yang lain, si dominan itu sama tuh dengan si koleris, si intim itu si sanguin tuh, si cermat itu si melankolis tuh, si stabil itu si plekmatis. Nah, ini masing-masing orang punya kepribadian, kecenderungan, pola kebiasaan sendiri-sendiri. Kata-kata yang mereka gunakan juga berbeda, sehingga kata-kata yang mereka harapkan dari orang yang bertemu dengan mereka juga berbeda. Contoh nih, orang sanguin itu ciri-cirinya adalah orang yang selalu melihat dunia ini dalam sisi yang positif, Mas Bima. Mereka orang-orang yang melihat gelas itu tidak setengah penuh, bukan setengah kosong, tapi setengah penuh. Dia menemukan hal untuk disyukuri. Sehingga kalau dia bertemu dengan si salesperson yang kelihatan wajahnya galau, udah langsung dia tolak itu pasti. Karena bagi dia, come on, masa hidup ayo nikmatilah hidup gitu ya. Jadi khususnya bagi orang-orang yang tipenya si sanguin, kalau kita bertemu dengan mereka, maka Anda harus sangat antusias dan penuh energi. Tentu dibatasi juga, bukan langsung loncat-loncat di depan dia kan ya. Nah, bagaimana kita tahu orang ini adalah si sanguin atau tidak? Minimal lihat dari pakaiannya. Sanguin, dia itu berani bermain warna. Warna merah, warna pink. Ini adalah minimal beberapa hal yang bisa memberikan kisi-kisi. Rasanya orang ini si sanguin nih. Mereka berani bermain warna ya. Dan mereka juga gampang senyum. Dan orang seperti ini suka sekali ngomong. Itu sebab si salesperson kalau ketemu dengan tipe orang macam ini, si salesperson itu harus sedikit sekali ngomongnya. Justru orang ini berikan dia waktu untuk bicara, sampai nanti kalau dia udah puas, dia akan nanya begini, oh jadi kamu kesini mau ngapain? Nah, tapi kalau dia udah mengatakan itu, Anda tidak perlu lagi ngoceh terlalu banyak mengenai pekerjaan, produk, dan jasa Anda. Itu kalau Anda sudah memenangkan hatinya di awal, dia itu sangat terbuka. Kalau hari ini itu dia tidak membeli produk Anda karena dia tidak butuh pun, paling nggak first impression dan connection itu sudah muncul. Sehingga kemungkinan ke depan untuk dia membeli itu sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang kita katakan sebagai
melankolis misalnya, atau si cermat itu. Ini adalah orang-orang yang suka dengan angka-angka. Dan orang-orang yang mereka memang sangat detail. Orang cermat, Mas Bima, kalau dia mau liburan keluarga, dia udah beli tiketnya setahun sebelumnya, Mas Bima. Dan Anda bisa melihat dari mejanya. Kalau mejanya rapi, ini kemungkinan besar ini adalah orang si cermat, si melankolis. Nah, kalau dia tipe si cermat dan melankolis, Anda perlu hati-hati dalam antusiasme Anda justru. Karena kalau Anda terlalu antusias, justru dia akan bertanya, ada apa ya? Karena orang si melankolis, orang cermat, dia itu suka mengkritisi sesuatu, suka menganalisa sesuatu. Jadi justru Anda mesti jaga kalau ketemu dengan antusiasmenya, jangan sampai setinggi, sedahsyat waktu bertemu dengan orang melankolis. Si stabil juga sama. Si stabil ini justru kebalikan dari si melankolis, si cermat tadi. Stabil ini kalau dia itu tenang gitu ya, dia nggak mau konflik ya, dia akan menerima Anda dengan senyuman, dengan antusias, dengan baik, dengan sopan, karena dia tidak menyukai konflik, dia baik. Tetapi dia itu agak sulit menerima produk-produk baru karena dia orang yang stabil-stabil aja begitu. Si koleris, si dominan berbeda lagi ya. Ini justru orang-orang yang suka tantangan. Dia bisa you datang ketemu dengan dia nih, dia belum dengar banyak, dia justru sudah memberikan pertanyaan lebih dulu hanya untuk menantang Anda ini orang yang bisa bekerja keras atau tidak. Karena orang koleris ini adalah orang yang sangat percaya diri, orang yang visioner sekali, orang yang dan dia ingin bertemu dengan salesperson yang kalau diberikan tantangan itu justru si salesperson akan mengatakan, pasti bisa Pak, yes I can, saya akan cari jalan. Orang-orang seperti ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jadi teman-teman salesperson di seluruh tanah air itu adalah, kalau Anda mau menjadi si reseller yang saya maksudkan tadi, salah satu prosesnya adalah Anda mesti mengerti, memahami, mendalami itu bagaimana manusia berpikir, bagaimana kepribadian masing-masingnya. Ada yang namanya auditori, itu juga terminologi yang lain lah ya, untuk mengelompokkan manusia. Ada tipe yang visual, ada yang kinestetik. Kalau kinestetik, pasti waktu Anda berjabat tangan dengan mereka, itu mereka mau jabat tangan yang agak keras sedikit ya, dan Anda goyang-goyang tuh. Mereka suka. Dan kalau mereka bertemu dengan Anda, bisa tahu orang kinestetik waktu mereka ketemu dengan kita itu ya, baru ketemu pun dia bisa sentuh pundak kita. Mereka ya, si sanguin tadi itu ya. Auditori, dia adalah orang-orang yang menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata, kedengarannya, penjelasanmu menarik juga. Nah, kalau dia keluar dengan kata-kata kedengarannya gitu ya, ini pasti orang auditori. Tapi kalau dia kelihatannya sih masuk akal juga, kelihatannya orang visual nih. Sehingga kalau dia menggunakan kedengarannya, jangan gunakan kelihatannya waktu Anda menyampaikan penjelasan berikutnya, karena nggak connect dengan kepribadian dia. Nah, ini adalah hal-hal yang mesti diperhatikan dan dilatih terus. Ya, dari sisi kepribadian ternyata butuh kemampuan begitu ya, dari seorang salesperson untuk menganalisa. Ya. Dan ini kan juga perlu dipelajari ya, Bim. Belajar psikologi dulu kayaknya. Kita akan balik lagi, sahabat Sonora Network, tetap bersama Sales Mastery with Eloy Zaluku, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Iya, kita masih ada sedikit waktu lagi nih, Pak Elo. Ini ada pertanyaan dari Bali, Pak, mungkin Mbak atau Bapak Ketut Mursi di Denpasar. Pak Elo, sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Tapi adakah buku Pak Elo yang khusus mengupas tentang kepribadian? Ini tadi kan tentang tipe-tipe orang nih, sales dikaitkan dengan kepribadian. Ini menarik banget nih. Di buku ada nggak nih, Pak? Pak Ketut, itu di buku saya pertama, kedua, nggak secara spesifik Pak, tetapi di Gramedia banyak teman-teman yang sudah menuliskan mengenai hal ini. Ini sendiri mengenai Sales Mastery using Rave Sales ini, harapan saya itu nanti setelah Lebaran itu akan muncul di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, dan memang di situ saya akan bahas. Tetapi kalau Bapak mau mempelajarinya sekarang, itu di toko buku Gramedia dan toko-toko buku besar lainnya ada Pak, dicari aja. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa belajar, tapi benar-benar nih
gara-gara kita belajar iklan, belajar sales begitu ya. Dan bahkan sebetulnya toko-toko buku di Google juga banyak ya bisa memberikan banyak panduan. Kita lanjut ya. Iya. Baik, jadi Mbak Yulis kita. Tapi lanjutnya minggu depan. Gitu ya. Udah jam 8 nih Pak. Aduh. Wow, cepat sekali ya. Tipe apa nih Pak? Memberikan kejutan-kejutan. Bagus ya. Karena minggu depan kita akan berbicara mengenai questioning skills. Dan yang kedua listening skills. Ternyata itu di dalam kita jualan. Justru bukan ngomong mengenai produk kita yang paling penting. Tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pas. Dan kemudian kita mendengarkan dengan baik. Dan kita juga kalau minggu depan waktunya cukup, kita akan masuk di dalam tips yang kelima. Mengenal kebutuhan dan harapan si prospek. Oke. Menarik sekali ya. Kenapa sales harus memberikan pertanyaan-pertanyaan? Ini yang penting ya. Bukan pernyataan ya. Bukan pernyataan. Tapi pertanyaan. Pertanyaan yang pas. Iya. Oke. Baik, sampai di sini dulu perbincangan kita di Sales Mastery. Saya Bima. Saya Yulis. Saya Eloy. Katakan. Yes, I can. Salam sukses. Triangle.